Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nusiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan PPh 21 tenaga ahli. Sebelum masuk materinya, kita ingat lagi apa itu PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Sekarang kita masuk PPh 21 tenaga ahli. Tenaga ahli adalah bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Tarif PPh 21 tenaga ahli. Yang pertama, PKP sampai dengan 50 juta sebesar 5%. Yang kedua, PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta sebesar 15%. Yang ketiga, PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. Yang keempat, PKP di atas 500 juta sebesar 30%. Selanjutnya, perhitungan PPh 21 tenaga ahli. Tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja. Rumusnya, penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 7. Contoh soal, pada tahun 2019, Dr. Davina merupakan seorang dokter di Rumah Sakit Aisyah. Sesuai dengan perjanjian, Dr. Davina mendapat bagi hasil antara dirinya dengan pihak rumah sakit. Selain itu, Dr. Davina membuka praktik di Rumah Sakit Sentosa. Total penghasilan bruto Dr. Davina dari praktik di rumah sakit selama tahun 2019 adalah 650 juta rupiah. Hitung PPh 21 terutang. Penyelesaian. Pertama, perhitungan penghasilan kena pajak. 50% dikali 650 juta sama dengan 325 juta. Yang kedua, perhitungan PPh 21 terutang. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Dan sisanya dikalikan 25% kali 75 juta sama dengan 18.750.000. Jadi totalnya 51.250.000. Selanjutnya, tenaga ahli dengan penghasilan dari satu pemberi kerja. Penghasilan bruto dikali 50% dikurangi tarif pasal 7. Contoh soal, dari data Dr. Davina di atas diketahui bahwa Dr. Davina memiliki suami yang terdaftar sebagai wajib pajak dan telah melampirkan fotokopi NPWP suami, surat nikah, dan kartu keluarga. Dr. Davina hanya bekerja di Rumah Sakit Aisyah saja dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Berdasarkan data penghasilan bruto yang diperoleh Dr. Davina selama tahun 2019, hitung PPh 21 terutang. Penyelesaian. Perhitungan penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP sama dengan 271 juta, yaitu didapat dari 325 juta dikurangi 54 juta. 54 jutanya itu wajib pajaknya si Dr. Davina karena udah memiliki suami yang ber-NPWP. Yang kedua, perhitungan PPh 21 terutang. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, dan sisanya 25% dikali 21 juta sama dengan 5.250.000. Jadi totalnya menjadi 37.750.000. Selanjutnya, tenaga ahli dengan penghasilan tidak berkesinambungan. Rumusnya, penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Untuk soal,
Bima Hakim Sarjana Hukum menerima komisi sebagai pengacara sebesar 100 juta. Diketahui bahwa Bima Hakim telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Hitung PPh 21 terutang. Penyelesaian yang pertama, perhitungan penghasilan kena pajak, yaitu 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Yang kedua, perhitungan PPh 21 terutang, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Jadi totalnya 2.500.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.